sampaikan. Jadi kalau kata Pak Karni Mas Sumi Ribon melirik saya, sesungguhnya tidak hanya Mas Sumi Ribon, aspek politik, segala sesuatu yang memerlukan orang ramai, orang banyak, tidak hanya politik, dari mulai endorse kerupuk sampai endorse partai, saya kira mereka akan gandeng saya. Bukan berarti ungkapan saya ini pede sekali, tidak, tapi memang itu kenyataan yang saya terima hari ini. Apa mungkin setelah ini kita akan melihat Ustadz itu justru bukan lagi, tidak hanya di mimbar masjid, tapi di panggung politik juga? Sesungguhnya Pak Karni, ketika kita menjadi ustadz, kita sedang menempatkan diri sebagai juru kampanye dalam tanda kutip. Karena ketika kita berislam, itu Islam mencakup segala aspek. Ada aspek ibadahnya, artinya ketika saya tampil di mimbar, saya sedang mengatakan, marilah kita sholat, marilah kita puasa, marilah kita berzakat. Berarti saya juru kampanye ibadah. Kemudian di dalam Islam itu ada namanya fikih muamalah ekonomi. Maka ketika saya tampil sebagai ustadz, sesungguhnya saya juga sebagai jurkam ekonomi Islam. Karena waktu itu saya mengatakan riba itu haram, marilah kita bermuamalah secara islami, marilah kita pinjam meminjam dengan cara Islam. Dan ada satu lagi yang dilupakan orang, bahwa dalam fikih itu ada namanya fikih siasah. Siasat kata orang kita, atau disebut juga dengan as-siyasah asy-syar'iyyah, atau disebut juga dengan istilah al-khilafah, atau disebut juga dengan istilah min fiqhid daulah. Terserah mau pakai istilah manapun, tapi sebenarnya Islam mengatur aspek politik. Seorang ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'i bernama Imam Al-Mawardi, meninggal tahun 450 Hijrah, menulis suatu kitab khusus berjudul Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum hakam kesultanan, politik Islam. Jadi ketika saya sebagai seorang ustadz, saat itu sebenarnya secara tersirat saya sedang mengatakan, hai umat, marilah menuju politik Islam. Karena Islam itu kafah secara aspek, dari mulai ibadahnya, muamalah ekonominya, sampai kepada politiknya. Hanya saja ada sahabat-sahabat saya yang sesama LC, sesama ustadz, yang langsung cenderung langsung masuk ke dalam partai, menjadi anggota legislatif, ada di DPD, ada di anggota Dewan Kabupaten Kota Provinsi, DPR RI, ada bahkan yang langsung jadi kepala daerah. Tapi saya tidak, saya hanya menjelaskan kepada umat, ini loh politik Islam. Tapi sebagai pelaku politik praktis langsung, saya kira tidak, karena saya memang secara historis, sejarah pribadi saya, kakek dulu mengatakan cucuku yang ini sekolah agama. Jadi saya memang sudah disetting dari awal belajar agama. Maka saya tidak SD, saya madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, kuliah di Al-Azhar, S2 hadis di Maroko, S3 juga hadis. Lalu kemudian saya menjelaskan ajaran Islam. Jadi insya Allah saya tetap pada pendidikan dan dakwah, Pak Karni. Walau ya seperti waktu ditawarin jadi wakil presiden pemilu yang lalu, ya, kan Ustadz mengatakan Ustadz mau jadi berdakwah aja, mau jadi Ustadz aja, tidak mau jadi wakil presiden atau praktisi politik lah. Apa itu tetap? Insya Allah Pak Karni. Jadi saya mensupport kawan-kawan, sahabat-sahabat saya, bagi-bagi tugas. Ada yang jadi penjaga gawang, yang mengajarkan kitab kuning di pondok-pondok itu mereka tidak pernah tampil ke depan. Menurut saya ini adalah penjaga gawang. Lalu kemudian ada yang menjadi back, ini yang menjadi anggota legislatif, ini mereka adalah backnya. Mereka membackup ini ajaran Islam di parlemen. Lalu kemudian ada yang menjadi striker, penyerang di depan, yang langsung tampil di depan mempengaruhi umat. Jadi saya tidak ingin kita saling salah menyalahkan. Saya tidak mengatakan, Pak Kiai, Tuan Guru, Ustadz, kalian kok cuma di tiang gawang aja, maju ke depan. Dan mereka juga tidak menyalahkan saya. Ya Abdul Somad, kenapa kamu terbang ke sana kemari, jaga ini tiang gawang? Enggak, kita bagi-bagi tugas semua. Jadi gak akan duduk di partai Mas Sumi, itu kesimpulannya. Saya akan